Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Kali ini saya akan mereview sebuah motor listrik. Ya mungkin bagi teman-teman merek ini adalah merek-merek yang sudah lama, tapi dia di bidang sepeda. Nah, kali ini masih di bidang sepeda, tapi sepeda motor listrik, yaitu Pacific Virgo 1,2. Virgo 1,2. Di sini ada berwarna putih. Teman-teman bisa lihat di bagian fisiknya dulu ya. Dia bentuknya kalau dari depan itu lebih ke kotakan, jadi tidak bulat-bulat seperti Vespa. Ya meskipun modelnya ini mirip-mirip Vespa, tapi dia lebih banyak kotak-kotaknya. Atau bisa dikatakan mirip dengan si VR. Jadi si VR itu hampir mirip, cuma kotak lagi si Pacific ini. Nah, kita lihat lebih dekat lagi. Yang pertama kita akan membahas dari sisi eksteriornya dulu. Yang pertama itu dari lampunya. Lampunya ini dibingkai dengan aksen krom ya. Dan dia memiliki dua bilah lampu, yaitu lampu dekat dan lampu jauh. Ini lampu dekat, kalau ini lampu jauh. Nah, lampu jauh ada di atas. Dan di warnanya, warna putihnya ini putih metalik ya. Jadi kalau kena sinar matahari itu ada kerlip-kerlipnya. Kelihatan nggak kalau di kamera ya? Kayaknya kelihatan deh. Oke, kita lanjut di bagian dadanya. Di sini dari Pacific itu sendiri sudah menyiapkan plat nomor. Tapi kalau di Yuwingfly memang tidak disediakan plat nomor di bagian depannya. Sedangkan untuk Pacific ini sudah disediakan plat nomornya. Dudukan plat nomor ya teman-teman ya. Terus kedua, di sini ini ada lampu kotanya di sini. Dia berbentuk U. Ini cukup manis juga karena dia menggunakan model seperti ini, seperti sennya Polytron seperti ini. Terus di bagian sampingnya itu ada lampu sen. Lampu sennya ini sudah full menggunakan LED ya. Jadi Pacific Virgo ini sudah full semua lampu menggunakan LED semua, baik itu lampu utama, lampu kota maupun lampu sennya dan lampu belakangnya. Oke, dari depan, nah kita lihat slebornya. Nah, slebornya kan unik ya kalau menurut saya ya. Jadi dia semi-semi kotak tapi dipapras seperti ini. Biasanya kalau slebor kan setengah lingkaran. Kalau ini enggak, ini ada potongannya ke sini, kayak ada moncongnya di depan. Terus di bagian shocknya nih, jarang ada shock itu ada grafir mereknya ini. Cuma ada beberapa yang ada, seperti Davigo itu ada, ya dia itu juga ada. Nah, Pacific ini ada. Terus si Pacific Virgo ini sudah menggunakan cakram depan dengan kaliper double piston ya ini ya. Ini cukup menarik karena sudah di grafir mereknya Pacific. Biasanya kalau motor-motor listrik itu ini polosan semua. Terus kalau dari segi catnya ya sebenarnya masih sama sih, masih kasar gitu, kurang halus di bagian kalipernya ini. Terus dia menggunakan ring 12. Ring 12. Jadi 90 per. Oke. Dia menggunakan ban ring 12 dengan ban 90 per 90. Oh iya, tadi terlupakan. Di bagian dada, di bagian samping kanan kirinya itu ada aksen kromnya juga. Ini menambahkan kesan elegan untuk si Pacific Virgo ini. Di bagian speedometer ini kita lihat di bagian klasternya. Di sini ada indikator baterainya, ada nama Pacificnya, di sini ada mereknya ya.
Terus ini ada mode Eco. Di sini ada dua mode, yaitu Eco dan Sport di sini. Lalu ada P-nya. P kalau kita tekan remnya, dia langsung ready. Nah, ini juga ada untuk mengetahui jarak yang sudah teman-teman lalui menggunakan motor Pacific Virgo ini. Selanjutnya speedometer ini juga ada aksen chrome-nya lagi. Jadi di sini di Pacific Virgo ini banyak menggunakan aksen chrome ya, termasuk di speedometer ini melingkar, dia sudah menggunakan aksen chrome-nya. Terus di bagian kanan, kita lihat di bagian kanan di sini. Di bagian throttle-nya itu ada S, ini adalah speed-nya. Jadi bisa dipencet Eco, sekali lagi jadi Sport. Terus bawahnya ini mode P, parking. Bisa ketika dipencet ini menjadi ready, bisa menggunakan rem dia langsung otomatis ready. Terus ini ada tombol R mundurnya, biasanya ditahan terus diputar, digas. Nah baru dia bisa mundur. Ini normal. Ini tombol untuk menghidupkan lampu kota dan lampu utama. Terus di sisi kiri ada hazardnya. Jadi untuk menampilkan sen kanan kirinya. Lalu ada tombol klaksonnya di sini. Terus ada sennya di sini untuk kita belok kanan belok kiri. Nah enaknya sennya ini tidak hanya cuma kanan kiri ya teman-teman ya, kita coba ya, kanan kiri, kita pencet tengah. Nah enak nih model sen yang dia bisa ditekan ke dalam, karena kalau lupa kan juga bahaya, jadi perlu ditekan untuk menetralkan lagi. Terus di sini ada untuk tombol lampu jarak dekat dan jarak jauh. Selain itu di sini ada spionnya sih. Nah ini, nah si spionnya ini kelihatan nggak ya? Nah ini tangkainya ini cukup besar sih. Terus bagian kacanya ini juga cukup lancip juga, jadi cukup futuristik juga ya, tidak berbulat ataupun oval seperti itu. Ini spionnya ini cukup menarik sih, meskipun nih tangkainya dari plastik ya. Ini plastik, tidak ada unsur besinya sama sekali. Terus ini Pacific Virgo ini sudah menggunakan double cakram, meskipun masternya tidak kelihatan ada di dalamnya ya. Ini sudah double cakram. Terus kita lihat bagian bodinya. Nah di sini ada aksen chrome lagi, dia membentuk seperti sayap. Di sini membentuk seperti sayap, yaitu untuk menghiasi bodi samping dari Pacific ini dia menggunakan chrome juga. Lalu posepnya ada di sini. Posepnya modelnya ditekan ya. Nah, dia model ditekan juga. Nah, terus di sini ada Pacific Virgo 1,2. Ini cukup lumayan juga. Terus kualitasnya dari bodinya ini, plastiknya ini cukup lumayan tebal sih kalau menurut saya dibandingkan merek Kamu Menang Terbang. Ini cukup tebal dan cukup presisi juga di bagian pertemuan bodinya. Lalu di sini ada tutup armnya. Tutup armnya di sini pun juga tidak tipis ya, ini tebel sama tebelnya dengan yang ada di bodi. Nih. Dan lagi-lagi ada aksen chrome-nya di sini. Ini tebel sih, no. Nggak gampang goyang ya, kalau menurut saya nggak gampang goyang. Karena ini cukup tebel, jadi dia lebih kokoh daripada merek yang lain. Nah, kita lihat di sisi joknya. Kita lihat di sisi joknya. Joknya ini cukup empuk juga sih, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, tapi sudah pas untuk jok ini. Ini cukup lebar juga untuk joknya. Bisa untuk berboncengan berdua plus anak satu di belakang dan anak satu di depan. Bisa bonceng 4 ini kalau mau jalan-jalan. Nah, kita lihat isi dalam bagasinya. Di sini bagasinya cukup luas. Nih di sini bisa muat baterai 50 Ah, masih muat nih di bagasi.
dan bisa muat 2 helm. Jadi di sini pun cukup luas untuk dilakukan beberapa penyimpanan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk penyimpanan barang dan sebagainya. Terus di sini ada MCB-nya. MCB-nya itu dia masih 40 B40 ya, masih standar bawaan motor listrik sih. Tapi teman-teman biasanya kalau sudah upgrade baterai, upgrade controller itu biasanya ini sudah naik jadi 63. Oke, kalau bagasi sudah selesai, kita lihat bagasi depannya. Kita lihat bagasi depannya. Di bagian bagasi depannya itu ada 2 kantong, tapi kantongnya tuh pendek-pendek nih. Nah, segini. Jadi kalau buat naruh HP sih kayaknya akan kejedot-jedot ini, karena dia pendek banget. Mungkin lebih pantas jika untuk mengisi sarung tangan ataupun kacamata ini masuk untuk di dalam sini. Oke, seperti itu. Oke, di bagian depan selain ada 2 kantong, ini ada 2 kantong 2 ini, ada juga ini nomor rangkanya ada di depan. Ini ada tutupnya, bisa dibuka. Jadi ini bisa dibuka, bisa dilihat untuk nomor rangkanya motor ini. Oke, di bagian belakang itu sudah cakram. Lagi-lagi sudah cakram. Ini menggunakan BLDC 1200. Tapi saya masih belum tahu BLDC-nya ini menggunakan merek apa. Apakah merek Universal ataukah merek GS atau merek lain-lainnya. Nah, di sini ada cakram sama seperti yang ada di depan. Dia menggunakan kaliper yang double piston. Jadi cukup oke ya untuk pengeremnya ini, dan sudah ada grafir mereknya Pacific seperti itu. Lalu di bagian shocknya, nah ini tidak ditemukan di beberapa motor listrik di harga di bawah 20 juta. Ini menggunakan setelan. Jadi shocknya ini sudah ada setelannya, setelan keempukannya. Jarang ada loh ini motor listrik yang menggunakan shock belakang pakai setelan seperti ini. Tuh. Terus ban belakang menggunakan ring 12 dengan ukuran 90/90, sama seperti ban depannya. Jadi menggunakan 90/90. Nah, kita lihat di bagian lampu belakangnya. Oke, di bagian lampu belakang ini saya rem ya. Jadi ketika lampu kota itu yang nyala adalah di bagian tengahnya seperti ini. Jadi kebalikan dari beberapa motor listrik. Kalau rata-rata lampu kotanya itu ada di bagian luarnya. Kalau di Pacific ini lampu kotanya ada di dalamnya. Lalu ketika direm, nah seperti ini. Ketika direm itu yang tengah nyalanya semakin terang. Ditambah lagi bagian pinggirnya juga ikut menyala. Dan lagi-lagi Pacific Virgo ini ada aksen chrome-nya di bagian stop lamp-nya. Di mana-mana ada chrome seperti itu. Terus ini ada lampu plat nomornya. Ternyata ini masih menggunakan bolam, belum menggunakan LED karena ini saya pegang panas. Kalau LED rata-rata dia dingin. Ini ada lampunya ya, warnanya kuning. Terus sennya sama seperti yang ada di depan, itu sudah menggunakan LED tapi hanya satu mata. LED ini hanya menggunakan satu mata yang direfleksikan ke reflektor yang ada di atasnya. Jadi kalau dilihat dari belakang kesannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sedang, padahal aslinya hanya ada 1 titik lampu sen yang kecil banget, tapi sudah cukup lah untuk sebagai lampu sennya. Lalu ada di bagian begelnya nih. Oke, di bagian belakang itu ada pegangannya, begelnya. Ini cukup unik sih. Biasanya pegangan ada cuman di bagian samping, lalu dia muter seperti ini. Nah, ini tuh kayak ada untuk menjinjing ya. Ketika standar 2, dia tinggal pegang ini, itu sudah
nyaman digunakan ke pengendara motor ini. Ini bagelnya. Terus kita lihat, oh ya tadi yang belum kita sampaikan adalah speednya. Kita coba speednya. Oke, untuk speednya di Pacific Virgo ini kita coba speed yang eco dulu. Ini maksimalnya 45. Kalau sport dia maksimalnya 65 km per jam. Pacific Virgo ini menggunakan BLDC 1200 dan baterainya adalah 72 volt 32 Ah dengan spesifikasi baterai grafin. Nah, yang masih menjadi misteri adalah grafinnya S100 seperti apa karena masih belum ada yang membuktikannya. Kalau yang pernah saya review itu adalah baterai grafinnya Davigo. Itu satu baterainya bisa 10 kilo. Sedangkan di baterainya si Pacific Virgo ini dengan baterai yang sama-sama SLA grafin itu di satu pieces baterainya sekitar 9 kiloan lebih. Jadi kalau dikali 6 ada sekitar hampir 60 kilo saja. Bukan saja ya, 60 kilo itu berat teman-teman kalau untuk baterai. Sedangkan kalau teman-teman ngerakit baterai itu kan 72 volt 50 Ah itu hanya sekitar 30 kilo. Ini 60 kilo. Jadi lebih baik teman-teman yang pengen mengurangi bobot si baterai Pacific Virgo ini, tentunya kalian bisa custom menggunakan baterai 72 volt lithium 50 Ah. Nah, kita lihat dari ergonomis berkendara. Ini saya tinggi 170. Untuk kakinya sendiri sih nyaman ya, tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Jadi untuk ergonomis berkendara kaki cukup nyaman. Jadi mirip mengendarai seperti motor bensin pada umumnya. Nah, mungkin itu saja review terkait Pacific Virgo 1,2. Bagi teman-teman yang sudah punya atau yang sudah dioprek, silahkan boleh komentar di bawah. Kira-kira kelemahannya apa saja sih dari Pacific Virgo ini? Nah, satu komennya ya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe di channel Kurniawan Resut. Terima kasih. Dadah.